Memperingati HUT Kota Denpasar ke-229, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar bekerjasama dengan Sanggar Puri Agung Denpasar menggelar lomba tari legong lasem ketiga. Tercatat 27 sanggar tari di Bali ikut ambil bagian dalam lomba kali ini yang memperebutkan piala bergilir dan piala tetap Wali Kota Denpasar. Lomba tari legong lasem ketiga yang digelar 2 hari berlangsung di Jabal Puri Agung Denpasar. Lomba ini mengalami peningkatan peserta dibandingkan tahun sebelumnya. Lomba ini melibatkan anak-anak tingkat sekolah dasar yang bernaung di bawah sanggar-sanggar tari di Kabupaten Kota Sebali. Jenis legong keraton lasem dipilih mengingat tarian ini menjadi dasar dari semua jenis tarian. Selain itu, tari lasem merupakan salah satu tarian klasik khas Bali. Menurut PLT Kadis Kebudayaan Kota Denpasar, Ninyoman Sojati, pihaknya memberikan peluang kepada generasi penerus untuk melestarikan tarian legong keraton lasem. Pembenahan dalam hal lomba ini ya, kita mengedepankan ya kepada anak-anak didik terus kita ya, penerus kita ya. Semoga anak-anak kita lebih mengedepankan seni budaya di Kota Denpasar ini untuk berkembang dan lebih meningkat dari yang sebelum-sebelumnya. Karena tari legong ini agak sulit dipelajari dari awal. Makanya dari sejak dini anak-anak kita latih ya, setelah dewasa nanti akan bisa meneruskan tari legong ini. Dalam kesempatan itu, Penglingsir Puri Agung Denpasar, Anak Agung Ngurah Agung Wirabima Wikrama menjelaskan, tari legong keraton lasem ini merupakan tari ibu dari sekian banyak jenis tari khusus untuk perempuan. Oleh karena itu, Puri Agung Denpasar bersama pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk mengajak anak-anak maupun generasi muda untuk mempelajari tari ibu ini. Lomba ini adalah salah satu cara untuk membangkitkan minat generasi muda. Kendala tentunya dirasakan anak-anak dalam mempelajari tari legong lasem karena dikategorikan tarian yang sulit. Namun ketekunan dan kecintaan terhadap tari mampu mengatasi kesulitan dan kendala itu. Terus terang ini tari yang sangat sulit dan tari ini sangat panjang. Ada condongnya, ada prabu lasemnya, ada langkesarinya. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, dari 3 peran itu memang diperlukan penghayatan karakter masing-masing peran. Inilah yang diperlukan motivasi yang kuat dari orang tua dan pembina serta pelatih untuk terus-menerus memberikan semangat kepada generasi kita bahwa tari legong ini harus mereka pelajari sebelum mereka mempelajari tari yang lain. Pada penutupan lomba tari legong keraton lasem ketiga, dilangsungkan penyerahan hadiah kepada pemenang juara harapan dan juara pertama, kedua, dan ketiga berupa piagam, piala, dan berupa uang tunai. Bagi pemenang juara umum, diserahkan piala bergilir dan piala tetap Wali Kota Denpasar. Alit Setiawan, Bali TV.